Perkenalkan, nama saya Dipa Amana Putri dengan NIM 502023238. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dari mata kuliah Kapsul Hukum Pidana dengan judul Paradigma Keadilan Lingkungan, Mengkaji Hak Asasi Manusia, Ekofeminisme, dan Tantangan Distribusi Resiko Lingkungan di Indonesia. Pertama-tama saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Pengakuan terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia telah diabadikan dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam praktiknya beban dan risiko lingkungan tidak terdistribusi secara merata. Kelompok yang rentan seperti masyarakat adat, perempuan, dan komunitas miskin seringkali menanggung dampak paling parah dari proyek-proyek ekstraktif dan pencemaran, sebuah fenomena yang dikenal sebagai ketidakadilan lingkungan. Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, hukum Indonesia tidak hanya cukup berfokus kepada mekanisme perizinan dan sanksi pidana atau perdata. Diperlukan pengesahan paradigma menuju konsep keadilan lingkungan yang menuntut kesetaraan dalam pembagian manfaat dan risiko lingkungan. Rumusan masalah 1. Bagaimana konsep hak atas lingkungan yang baik dan sehat dimanifestasikan sebagai HAM dalam kerangka hukum Indonesia. 2. Apa saja dimensi utama dari keadilan lingkungan dan bagaimana implementasinya dalam regulasi nasional. 3. Bagaimana perspektif ekofeminisme dapat digunakan untuk mengkritis dan memperkuat perlindungan hukum terhadap kelompok rentan, khusus perempuan dan sengketa lingkungan. Tujuan penulisan: 1. Menganalisis hubungan erat antara hukum lingkungan dan hak asasi manusia. 2. Menguraikan dan memetakan penerapan prinsip-prinsip keadilan lingkungan dalam kebijakan dan penegakan hukum di Indonesia. 3. Menyajikan tinjauan kritis dari sudut pandang ekofeminisme terhadap struktur lingkungan yang ada. Pembahasan hak asasi manusia, lingkungan, dan keadilan intergenerasional. Paradigma keadilan lingkungan memiliki landasan filosofis yang kokoh dalam hak asasi manusia dan lingkungan, di mana hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin oleh pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pengakuan ini menetapkan negara sebagai pemegang kewajiban utama dengan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut sebagaimana dijabarkan dalam UU PPLH. Tantangan terbesar dalam konteks HAM lingkungan saat ini adalah penegakan keadilan intergenerasi. Prinsip ini mendasari konsep pembangunan berkelanjutan, menuntut agar generasi saat ini tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keadilan distribusi resiko dan analisis interseksionalitas dalam lingkungan melampaui keadilan hukum formal. Ia menuntut keadilan substantif dan distribusi manfaat dan beban lingkungan. Keadilan distributif dan rekognisi akar ketidaksetaraan. Keadilan distributif berfokus pada kesetaraan dalam distribusi polusi, risiko, dan fasilitas berbahaya. Di Indonesia, hal ini terkait erat dengan isu interseksionalitas, di mana risiko ekologi secara tidak proporsional jatuh kepada kelompok yang termarginalkan secara ekonomi dan sosial, seperti masyarakat adat dan komunitas miskin. Fenomena ini sering disebut sebagai realisme lingkungan, di mana pemukiman atau wilayah adat secara sengaja atau struktural dijadikan zona pengobatan untuk industri ekstraktif. Keadilan prosedural dan pelindungan yudisial. Keadilan prosedural menjamin hak masyarakat untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan.
Di Indonesia, akses terhadap keadilan ini terancam oleh dua faktor utama. Satu, partisipasi nominal. Proses konsultasi publik seringkali hanya formalitas tanpa dampak substansial dan keputusan akhir. Dua, ancaman SLAPP. Aktivitas lingkungan yang menggunakan hak partisipasi sering menghadapi kriminalisasi oleh korporasi. Distribusi ekofeminisme menuju keadilan ekologis. Ekofeminisme menawarkan kritik epistemologis yang mendasar, menantang logika yang menghubungkan dominasi terhadap perempuan dengan dominasi terhadap alam. Eksploitasi dan pengetahuan ekologis. Ekofeminisme mengungkap kerentanan ganda yang dialami perempuan. Dalam masyarakat patriarkal, perempuan tidak hanya dipinggirkan dari pengambilan keputusan, tetapi juga menanggung beban ketika lingkungan rusak, misalnya pencarian air dan pangan. Inilah mengapa perempuan sering menjadi pemimpin garis depan gerakan lingkungan. Keterlibatan mereka didorong oleh pengetahuan ekologis situasi yang berasal dari kedekatan dan ketergantungan mereka kepada sumber daya alam. Keadilan ekologis dan transformasi kebijakan. Kritik ekofeminisme mendesak pergeseran paradigma hukum lingkungan dari antroposentrisme menuju ekosistema. Keadilan ekologis menuntut agar nilai intrinsik di alam diakui. Transformasi ini memerlukan langkah-langkah konkret dalam kebijakan, yaitu 1. Integrasi analisis gender. Wajibnya memasuki perspektif gender dalam setiap kajian lingkungan hidup strategis dan AMDAL untuk memitigasi dampak spesifik terhadap perempuan. 2. Penguatan kepemimpinan perempuan. Mengakui dan memberdayakan peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya komunal dan mengambil keputusan tata ruang. Memastikan bahwa solusi lingkungan tidak hanya bersifat teknokratis tetapi juga berbasis sosial dan inklusif. Kesimpulannya, hukum lingkungan di Indonesia secara normatif telah mengakui hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai HAM. Namun, penerapan prinsip keadilan lingkungan yang meliputi dimensi distributif, prosedural, dan rekognisi masih menjadi tantangan besar. Terdapat kesenjangan antara janji hukum dan realitas empiris di lapangan, di mana kelompok rentan terus menjadi korban utama kerusakan lingkungan. Perspektif ekofeminisme memberikan kerangka analisis yang penting untuk membongkar akar struktural dari ketidakadilan ini, yaitu logika dominasi yang mengeksploitasi alam dan menindas perempuan secara bersamaan. Baiklah, karena saya telah menyelesaikan presentasi saya akan mengakhiri presentasi ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.